Nah, pas lagi udah sampai di terminal, nggak ada calo, jadi enak, nyaman. Kita masuk ke sini tuh nggak ada yang nanyain, bang udah punya tiket belum, mau kemana, segala macem. Wah, nyaman banget sih. Gue di Malaysia nggak nemu calo cuy. Ini gue di terminal bus yang identik dengan Allah, baru keluar negeri sekali, di Malaysia aja udah main banding-bandingin, apalagi kalau lu udah masuk Australia. Heran, masih aja banyak warga Indonesia di komentar jelekin negara lain. Bukannya sadar, malah overproud sampai ngejelekin negara yang udah jauh ninggalin kita. Lebih-lebih kalau kita memberikan informasi kemajuan negara tetangga kita, Malaysia. Sedikit-sedikit yang membuat video dihujat, yang membuat video dimarah-marah. Padahal kita membuat video seperti itu supaya kita sadar dan lebih berpikir bijak untuk bisa maju ke hadapan bersama-sama sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Baru-baru ini viral di media sosial, orang Indonesia melihat suasana terminal bus yang ada di Malaysia, yang dimana terminal bus Malaysia begitu sangat rapi, kemudian sistemnya juga canggih, nggak ada calo, nggak ada orang-orang yang teriak-teriak, yuk kesini. Ya kayak tahun pada zaman dahulu lah. Kalau di Malaysia tidak berlaku sahabatku semua. Meskipun di terminal bus di kota kecil di Malaysia itu suasananya tenang nggak ada orang yang istilahnya riuh berteriak-teriak kalau ada penumpang, nggak ada. Beda cerita dengan di negara kita, ya mungkin culture-nya beda. Tetapi sebagai seorang penumpang ketika ingin mencari bus dan ingin pulang ke kampung halaman, ketika ada orang yang tarik sana tarik sini, itu ya kita risih ya. Saya sendiri sebagai orang Indonesia kadang-kadang kapan sih negara kita itu bisa seperti negara lain yang dimana terminal busnya itu begitu sangat nyaman, sangat tenang bagi para pengunjung. Tapi lagi-lagi culture kita memang kultur kita memang beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia sistemnya itu memang benar-benar dirancang rapi, sistemnya dirancang begitu sangat disiplin sehingga tidak ada kecurangan, ya kan. Calo-calo ini sampai saat ini kalau di tempat kita sebagian di daerah sudah tidak ada, namun sebagiannya lagi masih ada. Dan anehnya ketika ada orang yang membuat video tersebut justru malah dihujat, nggak terima. Harusnya dibuat pelajaran. Dan saya akan mencoba untuk mereaksi ya. Respon dari netizen seperti apa. gue di Malaysia nggak nemu calo cuy. Ini gue di terminal bus yang identik dengan Allah, baru keluar negeri sekali, di Malaysia aja udah main banding-bandingin, apalagi kalau lu udah masuk Australia, Inggris. Bagaimana ya? Malaysia is Malaysia and Indonesia is Indonesia. But you have to compare. Huh? Every country they have their own system, okay? Gak ada gunanya lu tuh banding-bandingin. Ya biarinlah mereka itu melakukan sistem mereka seperti itu. Kenapa harus membandingkan dengan Indonesia? Hah? Siapa mau tanya ini? Kok jadi lebay? Dan juga kalau lu mau main banding-bandingin, itu apple to apple, bukan apple to jeruk. Gak adil itu namanya. Lu tahu gak populasi di Malaysia itu? Cuma 33 juta bro. Indonesia 280 juta. Hampir. Dan lu cuma ngandalin satu loket doang. Lu gila ya? Ya it's okay, itu hal lumrah. Setiap orang kan punya pilihan mau armada apa yang dipakai. Dan dulu mempermasalahkan calo ya. Kalau di Indonesia itu setiap armada memiliki loket. Ya tidak ada masalah itu. What's wrong with that? Saya bulan Mei kemarin pulang ke Indonesia. Saya pulang dari Madura ke Madiun. Saya naik bis. Saya tinggal nyetop di jalan tuh, di pinggir jalan tuh. Udah dapat
Kalau dapet jelek ya ndak masalah. Cuma sebentar aja dari Madura ke Bungurase. Nanti karena kalau dari Bungurase itu nanti kan banyak bis pilihan tuh. Banyak bis yang bagus-bagus itu mau pulang ke Madiun. Saya nggak perlu calo, bro. Karena di situ ada kernek. Ayo mbak, ayo mas, sini. Mau kemana mbak? Oh saya mau ke Madiun. Oh iya sini, mari. Itu bukan calo, itu kerneknya. Udah nanti kalau bis sudah jalan, mereka baru nariin duit. Saya pulang dari Surabaya ke Madiun ke Magetan itu cuma habis 160. Ya 160 karena kita lewat tol. Ya. Hal yang wajar, mahal enggak masalah. Yang penting cepat. Ya memang cepat. Karena enggak berhenti bisnya kalau udah lewat tol. Kalau lu mau main banding-bandingan itu apple to apple, oke? Kayak lu mau pengen bandingin Tiongkok nih misalnya. Tiongkok ini memiliki penduduk 1,4 miliar dan memiliki sistem yang sama seperti di Indonesia. Walaupun padahal nih di Tiongkok sendiri nih memiliki teknologi yang lebih pesat dibandingkan Malaysia, tapi sistemnya kayak di Indonesia. Banyak calo, bro. Kalau di sini kalau kita baru turun dari imigrasi itu, wah udah pada rame semua tuh. Tepuk tangan, manggilin, ayo mau kemana. Itu setiap armada punya loket. Gitu ya? Di Tiongkok maupun di Indonesia itu lu bisa pesen online, bisa pesen offline. Terserah lu. Ya. Ini sebanding karena apa? Penduduknya banyak. Lalu bandingin sama Malaysia, lagi diketawain sama kera. Tuh si Panse. Sana ya. Saya lebih suka loh sistemnya di Indonesia ini karena kita dimanapun tempatnya kita mau turun tuh bebas gitu loh. Dan juga nggak mengganggu jalan raya, orang kita turun cepet kok. Langsung set udah gitu beres. Dan kita bisa enaknya itu kita turun di jalan, kita itu sudah langsung nyampe rumah gitu. Nah kalau di Tiongkok kan nggak bisa seperti itu, ada bus stop. Jadi ya terpaksa kita harus turun di bus stop mana. Tapi saya lebih menikmati yang di Indonesia karena apa? Satu-satunya yang saya suka itu karena turunnya pas. Itu loh. Saya nggak perlu jalan jauh untuk masuk ke rumah. Itu enaknya di Indonesia. Sistem bus stop gitu nggak enak. Bikin telat. Buang-buang waktu. Ngerti? Lain kali kalau mau banding-bandingin apple to apple ya, jangan apple to jeruk ya. Populasinya Indonesia itu perlu diingat 4 kali lipat dari populasinya Malaysia. Jadi hal yang wajar kalau mereka itu cuma memiliki satu loket. Warga cuma segitu, lu mau berapa loket? Hah? Sana ya. Jangan katro lah, deso itu namanya. Ngerti ndak? Buat kamu yang mau ke Malaysia dan mau lanjut perjalanan darat naik bus antar kota di Malaysia atau mungkin ke Thailand, ke Singapura dari Malaysia naik bus, ada banyak alasan kamu akan ngerasa aman dan nyaman. Yang pertama soal nyamannya nih. Bus di Malaysia itu kursinya konfigurasinya 2-1. Kursinya lebar-lebar, legroomnya luas, wah enak banget sih. Nah soal tiket, kamu bisa beli tiket sampai dengan last minute karena ketersediaan waktu, kursi, dan jumlah operator dengan berbagai rute itu banyak banget. Nah beli tiketnya bisa lewat loket ini karena semua operator itu satu pintu, atau lewat mesin self-service, atau yang ketiga adalah lewat online travel agent. Nah pas lagi udah sampai di terminal, nggak ada calo, jadi enak, nyaman. Kita masuk ke sini tuh nggak ada yang nanyain, bang udah punya tiket belum, mau kemana segala macem. Wah nyaman banget sih. Dan informasi soal tiket dan juga keberangkatan itu real time kayak di bandara ya. Nah di atas itu juga banyak restoran tempat makan yang enak-enak dan harganya nggak ngetok. Wah ada lagi nih
security nggak terlihat buat keliling-keliling, tapi kita ngerasa aman. Dan nggak ada yang ngusir-ngusirin kita. Kalau pas lagi kita ngemper di bawah sampai tiduran pun buat nunggu bis, itu aman banget, enak banget sih. Di sini juga ada fasilitas locker dan ngecas HP yang self service, pakai mesin, bayar langsung di situ, nggak ada yang jagain, tapi semuanya dikunci pakai pin, kita yang bikin pin sendiri. Wah, enak banget. Semoga di Indonesia juga bisa kayak gini ya sistem transportasi daratnya. Semoga bermanfaat. Let's go. Ditipu waktu wisata adalah bagian dari wisata juga. Salah satu risiko yang dihadapi oleh orang-orang yang sedang kunjungan ke luar negeri atau jadi turis adalah jadi korban penipuan kecil-kecil. Penipuan itu bisa macam-macam sih, biasanya dari naik taksi dengan harga selangit, kemudian ditawarkan barang dengan harga tidak masuk akal, barang yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sampai uang kembalian tidak diberikan. Itu adalah macam-macam taktik-taktik yang biasa dilakukan. Tentu saja setiap kali kena dengan taktik-taktik seperti itu, orang biasanya kesal. Tapi ternyata negara itu beda-beda loh. Ada negara yang cukup aman sehingga potensi turis terkena scam itu lebih kecil. Tapi ada juga negara lain yang Anda harus sudah siap-siap deh kalau di situ sediakan budget untuk jadi korban scam. Terus bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia pada dasarnya aturan untuk keamanan turis itu menurut saya nggak terlalu kuat ya. Masih banyak kasus-kasus misalnya turis nuker uang ternyata yang diberikan angkanya tidak sesuai. Atau uang kembalian tidak diberikan dengan sewajarnya. Itu hal-hal kecil sampai adanya pengemis atau peminta-minta yang memaksa. Tentu itu semua harus dikelola kalau ingin sektor pariwisata Indonesia berkembang. Tapi gimana menurut Anda nih? Komen ya. Untuk mbaknya, nan cantik, jelita, nan manis, saya bukan membela masnya ya. Kalau saya lihat masnya ini juga sudah seringkali keliling ke luar negeri. Tetapi mungkin masnya ini kaget ya. Kok bisa sih negara tetangga kita yang berdekatan sistemnya begitu sangat bagus. Dan mungkin ini juga bisa menjadi percontohan hal yang positif. Lantas salahnya di mana? Kenapa mbaknya marah-marah ya kan? Kalau mendengar nama negara tetangga kita maju di dalam industri pengangkutannya. Nggak ada yang salah loh, masnya juga bukan jelek-jelekin Indonesia. Itu faktanya di Indonesia masih banyak calo. Karena mbaknya menyebut Bungurase, di Bungurase itu loh mbak, penumpang itu kalau baru turun dari bis ya kan, saya juga sering pulang dari Bungurase, dari Juanda ke Bungurase, saya baru turun naik bis saja, naik bus saja, itu sudah banyak yang mengerumuni. Kadang-kadang saya sebagai penumpang itu merasa nggak nyaman. Udah tahu saya mau kemana itu saya udah nggak perlu dikerumuni. Tapi kalau di Malaysia nggak ada seperti itu mbak. Ya kalau mbaknya nggak percaya, ayo kapan-kapan kita ke Bungurase bersama-sama. Bahkan saya mau ngevlog saja takut. Nah, ya takutnya kenapa? Baru turun bus saja udah dikerumunin banyak orang. Itu sesuatu yang sangat mengganggu bagi para penumpang. Udah itu tanya, mau kemana? Kita sebagai penumpang yang baru saja turun dari bis, itu merasa, apa ya, kita itu nggak fokus, kurang nyaman juga iya. Tapi kalau di Malaysia, hal seperti itu nggak ada. Ya mungkin karena kulturnya berbeda, begitu loh. Ya kalau bisa sih, Terminal Bungurase menerapkan sistem seperti itu ya. Jadi ketika penumpang itu aman nyaman terus jalan, nggak perlu ada yang kerumunan ya kan, mau kemana gitu. Itu sedikit mengganggu dari pandangan saya. Kenapa sih kita itu kalau melihat video-video yang positif dari negara tetangga kita seolah-olah nggak terima. Ini sangat disayangkan. Tak sampai di sini saja. Merugikan pelanggan. Saya ini orang Indonesia, boy. Saya bukan orang Malaysia, Le. Saya bukan lu ya. Tentunya saya lebih paham daripada kamu ya. Saya ini seringkali menggunakan transportasi bus untuk perjalanan yang cukup lama sekali, sekitar 6-7 jam. Calo. So far saya pulang pergi naik transportasi bus itu tidak pernah nemuin yang namanya ada calo. Ya ada beberapa saya lihat ada calo ya, mereka itu kayak mempromosikan armada mereka. Kayak manggil-manggil aja mbak mau kemana gitu. Itu di tempat saya ya. Tapi faktanya ya kita so far biasa aja gitu loh. Sudah standarnya harga seperti itu, kita mau apa?
Saya nggak pernah kena calo ya so far ya. Saya naik dari Surabaya pulang. Calo itu posisinya kalau di Indonesia tuh posisinya ketika ada calon penumpang yang kepepet dan tidak mendapatkan tiket. Calo ini bisa mengusahakan, ya, seperti kayak mengusahakan nanti ketika biasanya ada penumpang yang cancel bookingan mereka, itu nanti yang akan diberikan pada penumpang selanjutnya yang booking tadi. Ngerti enggak? Itu calo. Jadi apa yang dirugikan? Kalau kita bayar lebih itu ya enggak masalah karena kita butuh. Apa yang dirugikan? Indonesia itu sangat luas loh, sangat gede sekali dan sangat membutuhkan transportasi yang cukup banyak gitu loh untuk perjalanan jauh. Ngerti enggak? Selama ini saya nggak pernah kena calo, bahkan saya tiket pesawat pun nggak pernah calo karena kita bisa beli secara online. Ya, itu sudah harga standarnya dan kita pun bisa menemukan harga-harga yang sesuai dengan budget kita gitu. Jadi yang kena calo itu apa yang dirugikan? Halo, saya orang Indonesia bro, saya bukan orang Malay ya. Macam ya. Calo itu fungsinya nggak terlalu berfungsi kalau di tempat saya ya, Bayang Information. Ya karena kita sudah bisa cari-cari tiket sendiri. Tuh, apalagi kita di sini diberikan kemudahan dengan cara booking online. Dirugikan. Emang lu orang Indonesia pernah mengalami apa yang saya alami? Bahkan saya sampai detik ini nggak pernah namanya komplain terhadap harga tiket bus dan sebagainya, nggak ada. Karena itu sudah standarnya. Lu bayangin aja, perjalanan jauh minta murah. Emangnya kendaraannya mbahmu apa? Di Tiongkok, Makau, Cina Daratan, Makau, Hongkong, itu sama. Lu juga akan menghadapi nih orang-orang kayak gini nih, promosiin armada mereka. Ada calo juga di sini, ya. Itu calo ini fungsinya untuk orang-orang calon penumpang yang memang benar-benar membutuhkan tiket waktu itu juga. Itu kalau di sini ya. Nggak ada yang namanya ketipu. Toh mereka itu kalau ngasih harga tiket itu tinggi sedikit karena mereka mengusahakan tiket. Oke? Paham nggak kayak gini? Jadi apa yang harus kita contoh dari intinya itu adik itu, nah? Ya kalau mbaknya tidak pernah mendapat pengalaman calo, ya nggak masalah. Sekali lagi, video masnya itu sebenarnya bagus loh mbak. Kalau boleh kan sistemnya seperti itu jadi enak gitu loh. Rapi, nggak ada orang yang teriak-teriak di terminal gitu loh. Jadi penumpang ini merasa sangat nyaman gitu. Saya aja kalau baru pulang dari luar negeri ke Bungurasi, misal kata saya bawa barang-barang, itu selalu dikerumunin orang-orang mbak. Ditanya mau kemana, itu kadang-kadang saya risih. Betul saya risih. Bahkan mau makan saja kadang-kadang sampai diikutin terus. Coba saya bayangkan, sampean risih nggak? Baru pulang kerja, ya kan, mau pulang ke kampung halaman, baru turun dari bus, diikutin terus. Itu selama saya sering lah pulang dari Indonesia, pengalamannya seperti itu. Oke. Mungkin kalau saya hanya ngomong kayak gini aja, nggak apa-apa. Nanti kalau saya pulang, saya tunjukkan seperti apa pengalaman saya di terminal. Beda jauh dengan di Malaysia. Jadi masnya merasa kaget dan terkejut ketika berada di Malaysia, ya wajar aja. Karena suasananya itu tenang. Beda dengan kultur yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu loh mbak. Nggak usah marah-marah gitu loh. Calo ini bukan hanya di terminal saja, bahkan di tempat pariwisata di Indonesia itu banyak calo kok mbak. Bahkan baru-baru ini ada loh wisatawan dari Amerika kena calo sampai 100 juta. Bayangkan, itu ulah siapa? Oknum orang Indonesia sendiri yang bikin malu kita di luar negara sampai viral gitu loh. Datang jauh-jauh liburan ke Indonesia, tiba-tiba di tempat wisata kena calo. Ujung-ujungnya apa? Kita viral di luar negara. Yang rugi siapa? Yang rugi Indonesia, gara-gara ulah segelintir oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mbaknya nggak usah marah-marah gitu loh. Kemudian di sisi lain, di Indonesia ya kan juga viral tentang makanan yang non halal tapi penjualnya kadang-kadang ya seperti itulah. Nggak saya sebutkan, nanti saya dibilang inilah dibilang itulah. Pada faktanya ini
justru apa ya, sangat merugikan orang Indonesia lah. Lebih-lebih nanti kalau takutnya ada wisatawan muslim ya kan beli, tapi ternyata Oke, Assalamualaikum geng. Apa nak jadi macam-macam berita sekarang dekat negara tercinta kita Indonesia, yang di mana sama-sama kita jelas tadi dengar Mak Mi 4. Dekat situ, dekat depan tu ramai tu yang pakai tudung. Takkan tak dengar yang orang belakang cakap Mak Mi panas. Mak Mi. Aku tak faham, aku tak faham. Tak dengar ke buat-buat tak dengar? Mungkin bagi yang bertudung dekat situ, yang Islam dekat situ, mungkin itu bahagian sebelah sana. Bahagian sebelah sana tu yang pakai makmi, yang sebelah sini dia tak. Tapi kedai tu dia satu. Tempatnya tu satu, tak ada sekatan-sekatan. Jadi mungkinkah penggorengan yang sama? Mungkinkah minyak yang sama? Mungkinkah alat-alat untuk goreng tu yang sama? Bungkusan ni apa segala macam. Jadi aku pun tak faham sebenarnya apa yang berlaku dengan negara tercinta kita beberapa hari lepas dekat Tanjung Balai, mangga mangga yang dah dilupuskan, mangga yang dah dilupuskan, yang disiram dengan cecair kimia untuk mempercepat pembusukan, pun sama juga rakyat Tanjung Balai beramai-ramai, dari yang muda sampai yang tua menggali untuk mengambil mangga tersebut. Mungkin ketidaktahuan mereka dan sepatutnya ini pun harus ada campur tangan lah dengan pemerintah harus diletak tulisan tolong jangan disentuh sebab sudah disiram dengan kimia. Mungkin baru rakyat setempat itu tahu. Yang mereka tengok mangga banyak gali-gali banyak, ambil makan. Kita tak tahu nanti apa yang berlaku dengan diorang sebab dah banyak makan mangga yang dah terkena ataupun dah tercemar dengan cairan kimia yang memang sengaja diorang letak, diorang siram untuk cepat pembusukan mangga tersebut. Jadi bila dah berlakunya macam ni bukan satu dua isu banyak sangat isu yang berlaku sekarang ni aku masih tertanya lagi identiti kita ni, DNA kita ni Lepas tu tengok lagi pula berebut mangga lepas tu dapat lagi juga beli gorengan yang di mana ada makbinya. Jadi cubalah untuk kedai yang tersebut dah tahu kau pasti kau dah tahu owner kalau benda tu non halal kau tak boleh ke letak signboard tu non halal atau makmi letak je gambar makmi, dah tahu dah. Ini kau tak letak apa-apa. Jadi orang yang tak tahu tu yang kurang pengetahuan beli je lah tanpa usus lidik. Ketidaktahuan mereka walaupun dekat belakang tadi dengar makmi maknas jadi aku harap ini bukan berlaku dekat negara aku mungkin dekat negara yang nun jauh di sana. Okey geng, terima kasih, bye. kalau di Malaysia kedai makanan yang non halal itu ada tulisannya non halal. Jadi orang-orang itu tahu ya. Tapi kalau di tempat kita ya kan, kadang-kadang sesetengah pekerjanya muslim bertudung. Orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu apa-apa, ujung-ujungnya bisa beli loh makanan tersebut. Ya karena tidak dikasih papan tanda. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Dan kemarin juga viral kan ayam widuri yang sudah jualan 50 tahun lebih. Ternyata non halal, bayangkan. Itu sudah membohongi masyarakat loh. Ya meskipun area jualannya itu di area yang non muslim, tapi setidaknya kasih tahulah papan tanda. Dan harapan saya pemerintah juga harus lebih tegas dalam hal ini. Contohin negara tetangga dari segi hal positif, nggak ada kata-kata gengsi. Kalau hal yang positif, nggak ada kata-kata malu. Buat apa kita malu? Terus ujung-ujungnya
Kalau kita kalah dengan negara tetangga kita ya, dari segi kemajuan, ya kan, dari segi pembangunan, mereka kan negara kecil, rakyatnya sedikit. Kapan kita majunya kalau alasan kita terus seperti itu? Lihat tuh negara-negara besar lainnya, rakyatnya banyak, ya kan, negaranya luas, ya kan, tapi maju, nggak banyak alasan seperti kalian. Oke, cukup sekian video ini. Fakta, tapi memang pahit ya, mau nggak mau harus kita akui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan sampai kita lelah untuk berbenah, harus berbenah terus.